Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok Citra Rahayu Lestari, Mega Sintia Purnama, Tasya Nurfadilah, Revalina Apriliani, Firman Afriansah, Savana Maula Yudhistira, Rajmi Fahrijal akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Yuk simak video ini ya. Perkembangan teknologi antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan adalah alat-alat dari batu dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Secara umum ini terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kebudayaan Pacitan. Berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur, von Koenigsweg tahun 1935 menemukan alat-alat dari batu di sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing tergantung kegunaannya. Kapak genggam atau kapak perimbas. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Juga ditemukan alat batu sebagai alat penetak atau alat-alat serpi. Selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong. Berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo, dekat Ngawi. Banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan lakes. Sebaran artefak dan peralatan paleolitik cukup luas sejak dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Ini adalah beberapa contoh yang ditemukan di kebudayaan Ngandong. Yang pertama, ada artefak dari tulang. Yang kedua, artefak jenis pelakis. Ada juga artefak alat batu yang ditemukan di situ Sangiran dan Ngebung. Antara pantai dan gua. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Kebudayaan Jogenmendinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Berikut adalah contoh batu pipisan dan kapak genggam. Kebudayaan Abysos Rusi merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Penelitian dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan misalnya ujung panah, lakes, batu penggilingan, juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abysos Rusi ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamoncong. Mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus, api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Melalui pembakaran pula, manusia dapat menaklukkan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, yang juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda, pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup, food gathering, digantikan dengan pola food producing. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis pendukung kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan.
Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh Van Heiningen-Gelder. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut, berbentuk persegi panjang dan trapesium. Ukuran alat ini juga bermacam-macam. Kapak besar disebut beliung atau pacul, cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga versi seperti cangkul zaman sekarang. Berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Diperkenalkan setara-setara teknologi kapak persegi ini ada di Lahat, Pelembangan, Bogor. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bola telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang kecil lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar Walgen Bale dan yang kecil dinamakan Klein Bale. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Pada zaman Neolitikum, di samping berkembangnya jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu, juga alat-alat gerabah atau tembikar. Perlu kamu ketahui bahwa manusia purba waktu itu sudah memiliki pengetahuan tentang kualitas bebatuan untuk peralatan. Penemuan dari berbagai situs menunjukkan bahan yang paling sering dipergunakan adalah jenis batuan kersikan seperti gamping kersikan, tupak kersikan, kalsedon, dan jasper. Perkembangan zaman logam mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam. Sebagai bentuk masa perundagian, zaman logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan tembaga, perunggu, dan besi. Di kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu ini antara lain kapak corong, nekara, moko, berbagai barang perhiasan. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. Konsep ruang pada hunian arsitektur menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam yang membentang tak terhingga itu untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Tindakan untuk membuat tanda pada suatu tempat itu dapat dikatakan sebagai bentuk awal dari arsitektur. Pada saat itu, manusia sudah mulai merancang sebuah tempat. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Mungkin kita sulit membayangkan atau menyimpulkan bentuk rumah dan bangunan yang berkembang pada masa praaksara saat itu. Dari pola mata pencaharian manusia yang sudah mengenal berburu dan melakukan pertanian. Sederhana dengan ladang berpindah memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap. Gambar-gambar di dinding goa tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga kehidupan spiritual. Cap-cap tangan dan lukisan di goa. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang informasi yang sudah kami sampaikan tadi tentang perkembangan teknologi? Kalau begitu, buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.